Kesuksesan Genta Alparedo diharapkan CEO Semen Padang, Hasfi Rafiq, dapat menjadi pelecut semangat pemain Liga 2 untuk menembus skuad Timnas Indonesia. Genta Alparedo yang tercatat sebagai pilar Semen Padang menjadi satu-satunya pemain Liga 2 di skuad Timnas Indonesia. Genta Alparedo bersama 27 pemain lainnya dipilih pelatih Sintayong menjadi skuad Timnas Indonesia yang dibawa ke Uni Emirat Arab, UEA. Semangat untuk pemain-pemain di Liga 2 lainnya. Terbukti Liga 2 mampu berkontribusi di Timnas, kata Hasfi Rafiq dikutip dari laman resmi Semen Padang. Tak hanya itu, keberhasilan Genta menembus skuad Garuda juga diharapkan Hasfi Rafiq dapat memotivasi para pemain muda asal Sumatera Barat maupun seluruh Indonesia. Saat ini, gelandang berpostur 169 cm itu masih berusia 19 tahun dan menjadi salah satu pemain termuda yang berada di skuad Timnas Indonesia. Keberhasilan ini mudah-mudahan memicu semangat pemain-pemain junior lainnya di Indonesia, khususnya ranah Minang. Bukti bahwa yang junior pun bisa masuk tim utama, ujar Rafiq. Di luar harapan-harapan yang berdampak keluar, Rafiq tetap berharap Genta dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk membayar lunas kepercayaan pelatih Sintayong. Rafiq pun tak lupa berpesan kepada gelandang kelahiran tanggal 7 Oktober tahun 2001 untuk terus mematuhi protokol kesehatan agar tak terpapar COVID-19. Ungkapan serupa juga dilontarkan Direktur Operasional Semen Padang, Effendi Syahputra. Effendi mengatakan bahwa Genta membuat manajemen Semen Padang bangga. Terpilihnya Genta di skuad Timnas Indonesia disebut Effendi menjadi bukti bahwa Semen Padang memiliki pemain-pemain berkualitas. Tentunya kita sangat bangga dengan terpanggilnya Genta. Ini tentunya membuktikan kualitas pemain kita juga yang terbaik, ucap Effendi. Salah satu pemain yang mencuri perhatian pada program Garuda Select dalam 2 musim terakhir ini adalah Muhammad Rafli Asrul. Sejak bergabung pada musim kedua, Rafli Asrul telah menjadi wonderkid sebab menjadi bagian penting di lini tengah skuad Garuda Select. Pada musim pertama, ia mendapat bantuan dari 2 gelandang yang lebih senior seperti Brilian Aldama dan David Maulana. Namun, tanggung jawab lebih besar diemban pada Garuda Select 3. Sebab, ia mesti jadi pemain utama untuk mengatur ritme permainan tim. Tugas di lini tengah itu dijalankan Rafli Asrul bersama beberapa pemain seperti Elia Di Giulio Maria, Randy Sanjaya dan Fernando Pamungkas. Ia mengakui, mendapat banyak pelajaran berharga setelah 2 musim terakhir berlatih di negeri Ratu Elizabeth bersama pelatih Des Walker dan Dennis Wise. Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan musim ini. Memang ada lockdown yang sempat membatasi sejumlah agenda, kata Rafli Asrul, dikutip dari laman resmi Garuda Select. Namun, sisi positifnya adalah fisik pemain jadi lebih siap. Hal itu membuat saya lebih fokus untuk memikirkan taktik dan bereksplorasi di lapangan, ia menambahkan. Banyak pelajaran penting pun didapat untuk menjadi sosok pengatur serangan, yang tentu menjadi modal berharga untuk melanjutkan kariernya di masa depan. Saya jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan saat tim menguasai bola. Terutama untuk berpikir cepat mengalirkan bola, 2 hingga 3 langkah setelah menerima bola, ujar Rafli Asrul. Jadi, saya lebih tahu apa yang harus dilakukan agar tidak mudah kehilangan bola. Itu yang sering diulang-ulang pelatih, ia melanjutkan. Rafli Asrul menyadari bahwa kini adalah saatnya mematok target yang lebih jauh untuk perjalanan karirnya. Ia pun hendak mengikuti jejak Bagus Kahvi dan Brilian Aldama yang berkarir di Eropa, dan juga mengincar satu tempat di Timnas U20 Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023. Semoga, apa yang saya perlihatkan dan sudah saya dapatkan sampai sejauh ini bisa membuka peluang untuk main di Eropa, kata Rafli Asrul. Selain itu, saya juga berharap bisa terpilih masuk tim nasional untuk Piala Dunia U20 mendatang, ia menambahkan.
Gelandang timnas Indonesia, Evan Dimas tak masalah merayakan Lebaran jauh dari keluarga. Dia punya alasan khusus terap bahagia menjalani momen hari raya di pemusatan latihan timnas. Evan Dimas menyatakan tugas membela timnas merupakan suatu kewajiban dan kebanggaan. Pemain Bayangkara Solo FC itu bertekad membawa skuad Garuda meraih kemenangan di 3 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022. Ya, ada sedihnya tak bisa sholat sama keluarga, tapi kita harus kesampingkan itu karena ada yang lebih penting, bahwasanya kita akan bertanding di Uni Emirat Arab. Misi kita adalah membanggakan keluarga dan masyarakat Indonesia, tuturnya. Harapan pribadi, tentu ingin lebih baik dari sebelumnya. Kedua, bisa bahagiakan masyarakat Indonesia lewat sepak bola, imbuh Evan saat disinggung soal 3 laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Evan Dimas menjadi satu-satunya pemain senior di timnas dari era pelatih sebelumnya. Dia bergabung dengan 27 nama lain, yang sebagian besar dihuni pemain muda. Pemain PSS Sleman, Arthur Irawan, menyampaikan pesan untuk timnas Indonesia setelah dirinya dicoret dari skuad Garuda. Pemain PSS Sleman, Arthur Irawan, kembali gagal menembus skuad inti timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap itu tidak terpilih sebagai satu dari 28 pemain timnas Indonesia yang akan berangkat ke Dubai, UEA, guna mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2022. Kegagalan ini seakan mengulang peristiwa nyaris 1 dekade lalu, tepatnya dalam persiapan menuju Piala AFF 2012. Arthur yang saat itu tercatat masih bermain untuk Espanyol B dipanggil oleh PSSI guna mengikuti pemusatan latihan untuk persiapan Piala AFF 2012. Hanya saja, saat itu Arthur batal mengenakan seragam merah putih setelah tidak dipilih oleh pelatih Neil Maizar. Usai dicoret Sintayong dari timnas Indonesia, Arthur pun menyampaikan pesan bagi rekan-rekannya di skuad Garuda. Arthur menuliskan pesannya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat, tanggal 14 Mei tahun 2021. Dalam pesannya, mantan pemain Persebaya itu merasa bangga sempat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Selalu bangga bisa jadi bagian dari keluarga besar timnas Indonesia. Memakai lambang Garuda di dada adalah impian buat semua pemain bola tanah air, tulis Arthur seperti dikutip bolasport.com. Saya pribadi sangat bersyukur bisa punya rekan-rekan, staf maupun ofisial di timnas yang sangat luar biasa, semua pilihan yang tepat untuk memberi yang terbaik dan membanggakan Indonesia. Tak lupa, Arthur juga turut mendoakan keberhasilan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 nanti. Mohon doanya buat timnas semoga bisa meraih hasil yang terbaik. Di lapangan saya kasih semua kemampuan saya dan di luar saya ingin menjadi supporter terbaik timnas. Ayo Indonesia, tandasnya. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, punya harapan khusus terhadap striker timnas Indonesia. Sebelum keberangkatan, para pemain timnas Indonesia mendapat suntikan motivasi dari Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Muhammad Iryawan berharap timnas Indonesia bisa menyapu bersih 3 laga sisa di grup G nanti. Harapan saya kalian bisa menang di 3 laga nanti, kata Iryawan dikutip Bolanas dari kanal YouTube PSSI, Sabtu, tanggal 15 Mei tahun 2021. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu meminta para pemain untuk mematuhi arahan pelaih timnas Indonesia, Sintayong. Saya mendukung dari belakang, dan kalian berjuang sesuai arahan Sintayong, ujarnya. Secara khusus Iwan Bule menyampaikan harapannya kepada striker timnas Indonesia, Brave Fatari.
Iwan berharap Braive Fatari mampu mengulangi penampilan gemilangnya saat final Piala Menpora 2021. Bersama Persija Jakarta, Braive Fatari memang berhasil mencuri perhatian di leg pertama final Piala Menpora 2021 menghadapi Persib Bandung. Braive mampu mencetak gol cepat saat laga baru berjalan 32 detik. Kamu, Braive Fatari, harus bisa cetak gol 32 detik seperti saat lawan Persib ya, ucap Iwan. Selain Braive, Iwan juga berharap Osvaldo Hai mampu tampil apik seperti saat bermain bersama Persija. Kemudian juga Osvaldo, kemarin kan kamu bisa mencetak gol juga, ujarnya.